Keadilan adalah memberikan apa yang menjadi haknya setiap orang. Kutipan dari Plato ini mungkin terdengar sederhana, tapi di baliknya tersimpan sebuah konsep yang begitu dalam dan telah membentuk peradaban selama ribuan tahun. Tapi, apa sebenarnya yang dimaksud Plato? Apakah sesederhana membagi kue sama rata? Mari kita selami pikiran salah satu filsuf terbesar sepanjang masa ini. Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal kami. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan kembali ke Athena kuno untuk membongkar konsep keadilan menurut Plato. Ini bukan sekadar teori usang, tapi sebuah gagasan yang relevansinya masih terasa hingga detik ini. Bagi Plato, setiap orang memiliki hak, bukan hanya hak asasi sebagai manusia, tapi juga hak yang muncul dari peran dan kontribusi kita dalam masyarakat. Keadilan, dalam pandangannya, adalah seni memberikan secara tepat, bukan sekadar memberi, tapi memberi apa yang seharusnya menjadi milik seseorang. Tidak lebih dan tidak kurang. Konsep ini menjadi fondasi dari masyarakat ideal yang ia bayangkan. Untuk memahami masyarakat ideal Plato, kita harus terlebih dahulu memahami pandangannya tentang jiwa manusia. Ia membaginya menjadi 3 bagian. Pertama, ada nafsu atau appetite, yaitu hasrat dasar kita untuk makan, minum, dan kebutuhan fisik lainnya. Kedua, ada semangat atau spirit yang mencakup ambisi, keberanian, dan rasa harga diri. Dan yang tertinggi adalah akal atau reason, kemampuan kita untuk berpikir logis dan mencari kebenaran. Nah, dari 3 bagian jiwa inilah Plato membangun struktur masyarakat idealnya yang terdiri dari 3 kasta. Setiap kasta mencerminkan bagian jiwa yang dominan. Pertama, ada kaum pekerja. Jiwa mereka didominasi oleh nafsu. Tugas mereka adalah memenuhi kebutuhan material masyarakat, seperti bertani, berdagang, dan membuat kerajinan. Mereka adalah pondasi ekonomi negara. Keadilan bagi mereka adalah bekerja dengan tekun dan menikmati hasil jerih payah mereka tanpa keserakahan yang berlebihan. Lalu, ada kaum penjaga atau prajurit. Jiwa mereka dikuasai oleh semangat. Mereka adalah pelindung negara, pemberani, dan setia. Tugas mereka adalah mempertahankan kota dari ancaman luar dan menjaga ketertiban di dalam. Keadilan bagi mereka adalah menyalurkan semangat keberanian untuk melindungi, bukan untuk menindas. Dan di puncak hierarki, ada para filsuf raja. Jiwa mereka didominasi oleh akal. Merekalah yang paling bijaksana, yang memiliki pemahaman mendalam tentang konsep kebaikan dan keadilan. Karena kebijaksanaan inilah, hanya merekalah yang pantas untuk memerintah dan membuat hukum. Keadilan bagi mereka adalah menggunakan akal untuk memimpin masyarakat menuju kebaikan bersama. Dalam sistem ini, keadilan tercapai ketika setiap individu pekerja, penjaga, dan filsuf raja menjalankan perannya masing-masing dengan sabuk-beknya dan tidak mencampuri urusan kasta lain. Seperti sebuah orkestra, di mana setiap musisi memainkan alat musiknya sesuai partitur. Jika pemain biola mencoba memainkan trompet, yang terdengar bukanlah harmoni, melainkan kekacauan. Bagi Plato, keadilan adalah harmoni. Harmoni dalam diri individu, di mana akal memimpin semangat, dan keduanya mengendalikan nafsu. Dan harmoni dalam masyarakat, di mana setiap kasta berfungsi selaras untuk menciptakan negara yang stabil dan sejahtera. Ini adalah keseimbangan sempurna antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Lalu, mengapa keadilan ini begitu penting? Karena bagi Plato, keadilan adalah salah satu kebajikan tertinggi. Tujuan akhir hidup manusia, menurutnya, adalah mencapai eudaimonia atau kebahagiaan sejati. Dan kebahagiaan ini tidak bisa dicapai tanpa menjadi pribadi yang adil. Orang yang adil, yang jiwanya harmonis, adalah orang yang paling bahagia. Jadi, keadilan bukan hanya tentang aturan sosial, tapi juga tentang jalan menuju pemenuhan diri. Sekarang,
Mari kita tarik gagasan kuno ini ke dunia nyata kita. Apa implikasinya? Pertama, pentingnya hukum yang adil. Plato menekankan bahwa hukum harus dibuat oleh mereka yang paling bijaksana. Dalam konteks modern, ini berarti hukum harus didasarkan pada penalaran yang logis, moralitas, dan tujuan untuk kebaikan bersama, bukan kepentingan segelintir orang. Kedua, persamaan di hadapan hukum. Meskipun masyarakat Plato berjenjang, prinsip dasarnya adalah setiap orang diperlakukan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Ini menggemakan prinsip modern bahwa semua orang, tanpa memandang status atau kekayaan, harus tunduk pada hukum yang sama. Ketiga, pembagian yang adil. Keadilan menuntut sumber daya dan kesempatan dibagi secara proporsional. Ini tidak selalu berarti sama rata, tapi sesuai dengan kontribusi dan kebutuhan. Sebuah ide yang terus menjadi perdebatan sengit dalam politik ekonomi modern. Dan yang tak kalah penting, pendidikan. Plato percaya pendidikan adalah kunci untuk membentuk individu yang bermoral dan mengerti keadilan. Pendidikan bukan hanya tentang transfer ilmu, tapi pembentukan karakter. Ini sangat relevan, di mana kita terus berdebat tentang bagaimana sistem pendidikan bisa menciptakan warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Tentu saja, pemikiran Plato tidak luput dari kritik. Konsep kastanya yang kaku sering dianggap tidak adil karena membatasi mobilitas sosial dan potensi individu. Bagaimana jika seorang anak pekerja memiliki bakat alami untuk menjadi pemimpin? Sistem Plato tampaknya tidak memberikan ruang untuk itu. Peran negara yang begitu kuat dan sentralistik juga menjadi sorotan. Kritikus khawatir ini bisa mengarah pada pemerintahan totaliter yang menekan kebebasan individu atas nama kebaikan bersama. Selain itu, konsep keadilan Plato lebih berfokus pada individu dan harmoni internal masyarakat idealnya. Konsep keadilan sosial yang kita kenal sekarang, yang menekankan kesetaraan, pemerataan, dan perlindungan kelompok rentan adalah perkembangan yang muncul jauh setelah era Plato. Namun, terlepas dari semua kritik dan keterbatasannya, gagasan Plato tetap menjadi fondasi yang sangat kuat. Ia menantang kita untuk bertanya, apa itu masyarakat yang adil? Apa peran saya di dalamnya? Dan bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara kebebasan individu dan kebaikan bersama? Memahami pemikiran Plato bukan hanya pelajaran sejarah. Ini adalah sebuah latihan intelektual yang membantu kita mempertajam pemahaman kita sendiri tentang keadilan, moralitas, dan bagaimana kita bisa berkontribusi untuk membangun dunia yang lebih baik, lebih adil, dan lebih beradab. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Apa pendapat Anda tentang konsep keadilan Plato? Apakah masih relevan hari ini? Tuliskan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Jika Anda menikmati konten seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol suka. Bagikan video ini, dan tentu saja berlangganan ke kanal kami, agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.